Pemirsa, silaturahmi merupakan tradisi yang melekat dengan perayaan Idul Fitri. Namun bila ada tahanan KPK yang berlebaran di rumah, jelas membuat para pegiat anti korupsi gerah. Polemik status tahanan rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas akan menjadi topik utama Top Report pada pekan ini. Top Report juga akan membahas upaya pemerintah menekan konsumsi BBM melalui WFH 1 hari dalam sepekan. Di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat Perang Timur Tengah, menekan konsumsi BBM penting untuk menjaga besaran subsidi energi. Pekan ini Top Report juga akan mengulas soal kemacetan saat arus mudik dan juga balik. Walau pembangunan jalan amat pesat 1 dekade terakhir, namun ternyata kemacetan masih mewarnai tradisi mudik lebaran. Bersama saya Yohana Margareta, inilah Top Report selengkapnya. Pemirsa, 23 tahun berdiri, KPK membuat preseden baru dalam penanganan kasus korupsi. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas menjadi tersangka pertama dalam sejarah KPK yang diubah status penahanannya. Sempat dijebloskan ke rutan pada 12 Maret 2026, Yakut mendapat fasilitas tahanan rumah menjelang Lebaran. Keluarnya Yakut dari rutan KPK bocor ke publik dari istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Pemberian status tahanan rumah membuat sejumlah elemen masyarakat gerah. DPR bahkan menyebut kebijakan KPK ini tidak lazim dan berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat. Pekan ini KPK menampilkan Yakut masuk rutan kembali. Yakut tampak ceria setelah berlebaran dengan keluarga. Pada Selasa siang dengan menggunakan rompi tahanan, Yakut tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Saya alhamdulillah bisa sungkem ibunda saya. Ya, alhamdulillah saya bisa sungkem kepada ibunda saya, itu berkah yang luar biasa. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas sempat dijebloskan ke rutan KPK pada 12 Maret 2026. Namun menjelang Lebaran, KPK mengalihkan status penahanan Yakut menjadi tahanan rumah pada 19 Maret 2026. KPK menyatakan pemberian status tahanan rumah atas permohonan keluarga. Namun karena sebelumnya KPK tidak pernah memberi status tahanan rumah, kebijakan KPK ini menuai kritik. Selain dinilai diskriminatif, pemberian status tahanan rumah dikhawatirkan mengganggu proses pengusutan. Namun KPK menegaskan pemberian status tahanan rumah sudah sesuai ketentuan. Kami tegaskan bahwa penyidikan perkara ini masih terus berprogres secara positif. Kami lakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan yang berlaku. Penyidik juga terus fokus untuk melengkapi berkas penyidikan sehingga bisa segera dilakukan limpah ke tahap penuntutan. KPK juga menyebut alasan kesehatan hingga memberi Yakut status tahanan rumah. KPK menyebut Yakut menderita asma serta GERD akut. Salah satu hasil dari asesmen kesehatan itu adalah yang bersangkutan itu mengidap GERD akut, ya, dan pernah dilakukan endoskopi dan kolonoskopi. Saya kurang begitu hafal itu istilah medis yang mungkin nanti bisa rekan-rekan cek. Juga mengidap asma yang bersangkutan. Apapun yang jadi argumentasi, sejumlah elemen masyarakat menilai KPK telah membuat presiden tidak baik dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat anti korupsi Indonesia maki mengkritik keras KPK dan menduga terjadi pelanggaran etik. Sejak berdiri 23 tahun lalu, KPK belum pernah mengalihkan status penahanan. Apalagi dilakukan secara diam-diam. Betul-betul sikap KPK yang mengecewakan. Udah memecahkan rekor, diam-diam kan itu. Terus juga tidak diumumkan. Nah, ini juga akan menimbulkan kerusakan sistem di mana tahanan-tahanan yang lain akan juga menuntut hal yang sama. Mestinya Dewan Pengawas KPK harus segera cepat melakukan proses ini sebagai dugaan pelanggaran kode etik tanpa harus menunggu dari pengaduan masyarakat. Keluarnya Yakut dari rutan KPK bocor ke publik dari istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.
Tanpa informasi ini, entah kapan Yakut akan kembali ke rutan KPK. Tadi sih sempat nggak ngeliat di Yakut ya. Infonya sih katanya keluar hari Kamis malam. Oh gitu. Keluar hari Kamis malam. Iya. Pekan ini ada tuh. Iya? Keluar Kamis malam pekan ini. Keluarnya Iya, sebelum hari Jumat ya kalau nggak salah. kenapa? Infonya sih katanya mau diperiksa ke depan, tapi sholat id kata orang-orang dalam ya nggak ada. Beliau nggak ada. Berarti sejak Kamis malam keluar itu sampai dengan sholat id, rekan-rekan di rutan tuh nggak pernah ngelihat. Nggak ada. Info tadi terakhir. Jam 7:10 kata menurut info dari dalam ya. Gitu sih. Kritik keras juga muncul dari anggota Komisi 3 DPR fraksi Nasdem, Rudianto Lalo. Rudianto menyoroti sejumlah persoalan dalam fenomena pemberian status tahanan rumah bagi Yakut. Pertama, nilai kepantasan dan kelaziman. Meski KPK tidak melanggar aturan hukum, namun pengalihan penahanan terhadap tersangka korupsi dalam waktu singkat setelah penahanan merupakan hal yang tidak lazim dan berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat. Kedua, soal minimnya transparansi. KPK dinilai tidak memberi penjelasan terbuka dan terinci kepada publik. Ketiga, Rudianto meminta Dewan Pengawas KPK turun tangan. Itu dengan sikap seperti ini akan menimbulkan diskriminatif hukum. Memang tidak ada aturan yang dilanggar, tetapi ini soal kepantasan, ya, karena pasti tahanan lain juga akan meminta hal yang sama. Ya kan? Ya, kenapa si A bisa dialihkan, kenapa si B tidak bisa dialihkan? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan memantik reaksi publik. Kenapa memantik reaksi publik? Karena pertama pada saat ditahan, mantan menteri ini ditahan, itu ditampilkan di hadapan publik dengan rompi orange, ya kan? Pada saat pengalihannya sudah tidak ada rilis pemberitahuan ke publik. Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas resmi berstatus tahanan KPK pada 12 Maret 2026. Yakut akhirnya memakai rompi oranye setelah hampir 3 bulan menyandang status tersangka. Penahanan dilakukan menyusul ditolaknya pra-peradilan yang diajukan Yakut. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji tidak sekedar masalah kerugian negara. Pada 2024, Indonesia mendapat 20.000 tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji. Undang-undang mengatur kuota haji dibagi 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun di bawah Yakut, Kemenak membagi rata kuota tambahan itu. Total ada 8.400 jatah haji reguler yang dialihkan menjadi kuota haji khusus. Tindakan Yakut dinilai bukan cuma merugikan negara, namun juga mencederai hak ribuan calon jemaah yang sudah menunggu puluhan tahun. KPK menyebut sebagian uang korupsi mengalir ke kantong Yakut. Uang tersebut dikumpulkan dari sejumlah biro travel haji khusus yang mematok fee percepatan haji khusus sekitar 84 juta rupiah per jemaah. Stafnya untuk mengumpulkan fee percepatan dari PEHK untuk pengisian kuota haji khusus tambahan yang mendapatkan tadi T0 atau TX senilai $5.000 atau 84,4 juta per jamaah. Nah, jadi ada sejumlah uang yang harus dibayar atas tadi ya privilege yang diterima. Kenapa? Tidak harus ngantri. Kan hasil pemeriksaan tim KPK bahwa RFA juga memberikan fee percepatan tersebut kepada YCK, IAA, serta sejumlah pejabat di Kementerian Agama. Jadi fee percepatan itulah yang kemudian dikumpulkan dan dibagikan kepada para oknum. KPK juga telah menahan mantan staf khusus Menteri Agama era Yakut Kholil Qoumas, Ifsah Abidal Aziz alias Gus Alek. 2 pekan lalu, Gus Alek tampak memakai rompi oranye menandakan dirinya telah resmi berstatus tersangka KPK.
Nah, pemirsa, untuk lebih jelasnya kita akan mengulas sebenarnya seperti apa sih aturan tahanan rumah yang kali ini secara khusus ditetapkan untuk Yakut Khalil Qumas. Kita akan lihat bersama-sama, sudah kami rangkum informasinya untuk Anda. Di mana yang pertama, KPK ini mengalihkan status penahanan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qumas menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026 berdasarkan pasal 108 Undang-Undang KUHP yang baru. Dan yang kedua kemudian pasal 108 ayat 1 membagi jenis penahanan menjadi 3 bentuk, yaitu penahanan rutan, penahanan rumah, dan juga penahanan kota. Penahanan rumah ditempatkan sebagai bentuk pembatasan kebebasan tingkat menengah yang lebih longgar dari rutan. Dan penahanan rumah dalam Undang-Undang KUHP dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan pengawasan tentu saja. Dan kemudian yang ketiga pemirsa, pasal 108 ayat 9, masa penahanan rumah hanya diperhitungkan sebesar sepertiga dari total waktu yang dijalani. Misalnya saja 3 bulan penahanan rumah dihitung dengan 1 bulan pengurangan masa pidana. Nah, sedangkan untuk penahanan kota hanya dihitung sebesar 1/5 dari masa tahanan itu. 4, kemudian ini poin yang penting juga untuk kita ketahui bersama. Poin keempat adalah pengalihan ke penahanan rumah bukan tanpa syarat. Dalam KUHP, mekanisme ini diberikan melalui diskresi aparat penegak hukum dengan mempertimbangkan sejumlah faktor objektif dan juga subjektif. Mempertimbangkan objek mencakup potensi resiko seperti melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, atau mempengaruhi saksi. Nah, sedangkan untuk pertimbangan subjektif terkait jaminan, baik berupa jaminan uang maupun penjamin dari pihak keluarga atau kuasa hukum, serta sikap kooperatif tersangka selama proses hukum itu sendiri. Kemudian untuk poin kelima. Nah, poin kelima ini untuk pengawasannya sendiri, Undang-Undang KUHP tidak menjelaskan secara detail memang terkait cara pengawasannya, dan pengaturan pengawasan penahanan rumah sepenuhnya tergantung pada kebijaksanaan pejabat yang bersangkutan. Dan tentu saja ini juga ada kaitannya dengan poin yang keenam ini. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto lalu juga menyoroti bahwa dalam praktek umum pengalihan status tahanan biasanya dilaksanakan oleh jaksa atau hakim pada tahap penuntutan atau persidangan, bukan oleh penyidik yang sebelumnya melakukan penahanan. Nah, itu tadi pemirsa beberapa hal yang memang harus kita ketahui bersama. Kenapa kemudian banyak sejumlah organisasi masyarakat atau mungkin aktivis yang kemudian gerah terkait dengan diskresi, bukan diskresi ya, tapi aturan baru yang kali ini hanya khusus diberikan kepada Yakut Khalil Qumas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.